dia senang banget dan dia bilang sama aku, thanks you so much. Jadi dia tahu bahwa aku mengarrange semuanya, dia tahu bahwa aku yang udah mengaturkan semuanya sedemikian rupa gitu. Karena kebetulan dia juga kenal dengan Alexandra, dia juga kenal juga, jadi dia tahu. Aku kasih tahu ini kita dibantuin sama Andi Alex gitu. Dia juga tahu, so she knows bahwa aku yang atur semuanya. Dia bilang thank you so much for the trip. Memang concernnya adalah gimana cara ini, karena ini benar-benar pertama kali Aisyah itu keluar dari Singapura menjalani travel baru pertama kali. Aku mau ajakin Aisyah staycation aja di Singapura, berani sampai sekarang dia nginep di hotel gitu. Dan ini aku mau bawa dia keluar naik ferry. Itu buat aku nggak mudah sih. Kalau ditanya kenapa begitu, mungkin aku susah untuk menjelaskannya, tapi mungkin ini adalah bagian dari trauma, ketakutan, kekhawatiran. Ini adalah PR-ku. Ini jiwaku yang memang harus dibenerin, mentalku yang harus dibenerin, dan aku pun bilang sama Mbak Jerry bahwa aku butuh waktu untuk bisa melatih diriku lagi supaya bisa lebih percaya diri, bisa lebih nggak seperti ini banget ketakutannya gitu. Dan dia dan keluarga pun gitu. Tapi buat aku itu adalah ini ya pengalaman pertama yang akhirnya aku jadi makin tahu, oke, next time berarti aku tahu. Papanya Aisyah, Mas Jerry, itu belum diizinkan keluar dari Indonesia gitu, karena begitu dia bebas, dia masih harus menjalani masa di mana dia tidak boleh meninggalkan dan keluar dari Indonesia gitu. Itu memang peraturannya memang seperti itu. Terkait dengan kondisinya Mas Jerry, jadi kita mengikuti itu. Of course itu sudah diinformasikan sama aku dari awal gitu Mas Jerry keluar kan, wah bisa kesini dong, bisa ketemu Aisyah gitu. Dia bilang masih belum boleh karena peraturannya masih belum mengizinkan. Jadi situlah makanya aku cari cara, gimana nih caranya. Memang pemikirnya pada saat itu antara Batam atau Bintan karena itu terdekat dengan Singapura. Tapi of course sekarang ada sahabatku di Batam, jadi banyak pertimbangannya, tapi yang paling besar itu adalah mempersiapkan, mencari di mana kita ketemunya, bukan cuma di mana kotanya, tapi mau ketemunya di mana, di hotel kah, di restoran kah, di mana gitu, di mana tempatnya. Terus memperhitungkan juga dengan kesibukan dan jadwal sekolahnya Aisyah, juga dengan jadwal pekerjaan Mas Jerry, juga dengan jadwal pekerjaan. Kebetulan kami semua kan bekerja gitu, dan Aisyah sendiri sekolah. Jadi tentunya karena ini menjadi pengalaman pertama buat Aisyah, travel segala macam, aku pun harus ada di sana untuk mendampingi dia. Mas Jerry pun sudah punya kesibukan sendiri, Aisyah pun sekolah. Jadi kita berusaha untuk mempertemukan 3 jadwal, mencari jadwal yang paling nyaman gitu untuk kita bertiga, dan akhirnya ketemulah. Nggak 2 bulan, 1,5 bulan lah aku tuh nggak bisa tidur. Jadi benar-benar nggak bisa tidur karena memikirkan kemana, dari mulai kemana sampai begitu udah dapet, oh iya ada Alex gitu. Oke, kita kesini, kontak dia, gimana nih bulan-bulan apa yang kira-kira nyaman gitu, karena dia modeler nggak terlalu rame. Terus karena dia modeler resort ya, kita juga mau kalau bisa di situ juga pas lagi jangan musim hujan gitu, supaya juga mereka bisa menikmati resort itu. Karena kan buat Aisyah juga itu sesuatu yang luar biasa gitu, dia baru gitu, karena dia sudah lama tidak mengalami atau menjalani yang namanya traveling, yang namanya jalan-jalan di resort, menikmati resort tuh nggak pernah Mas gitu. Jadi kita berusaha atur semaksimal mungkin gitu, dan aku berterima kasih banget gitu karena banyak pihak, khususnya dari pihak resort juga yang gila, jemput kita langsung di tempat pelabuhan, jemput Mas Jerry juga ke bandara. Begitu nyampe ke sana kita disiapin lunch yang sesuai dengan kita mau. Lunchnya makannya waktu itu makanan Jepang yang langsung dimasak di depan kita gitu, karena kan Aisyah pasti happy ngeliat kayak gitu karena dia pernah ngeliat itu. Jadi pokoknya ini suatu trip yang memang fokus kita adalah untuk mereka bertemu, tapi di saat yang sama juga supaya Aisyah juga bisa mengalami lagi hal-hal yang mungkin udah lama dia nggak pernah
dia betul-betul menikmati waktunya bersama dengan bapaknya. Jadi pada saat aku begitu ya, terus aku pulang kok kita ngapain aja gitu kan, mereka jalan-jalan di pinggir pantai gitu berdua, terus mereka ngobrol gitu. Jadi spend time benar-benar menghabiskan lebih. Iya, jadi emang aku masih merasa bahwa Mas Jerry itu adalah salah satu fotografer terbaik di Indonesia, gitu ya. Ya of course prestasi-prestasi dia pun berbicara, pengalaman dia di pekerjaannya pun sudah membuktikan itu gitu. Tapi memang dari sekian banyak aku sudah pernah kerjasama dengan banyak fotografer, memang salah satu hasil-hasil foto favoritku itu adalah salah satunya hasilnya Mas Jerry ya gitu. Jadi emang kepengen lagi punya dan dibikinin satu foto lagi sama dia. Tapi dia kalau bikin foto, apalagi buat orang mungkin kayak aku yang dia udah kenal lama, udah beberapa kali bikin fotonya, dia tuh bukan orang yang take it lightly gitu, bukan orang yang udah lo foto lah foto, enggak, pasti dia akan pikirin nih apa konsepnya, mau dibikin seperti apa, karena orangnya sedetil itu gitu. Tapi kalau foto sama dia pasti banyak, semua masih disimpan. Dulu Mas Jerry foto aku pada saat aku lagi hamil besar, itu salah satu foto favorit aku. Waktu itu aku lagi hamil 8 bulan kalau nggak salah, hamil Aisyah tuh, dan dia foto aku bener-bener cuma di background putih gitu doang. Itu menurut aku salah satu foto terbaik yang aku miliki gitu. Dan ada juga foto waktu itu dia menjadikan aku centaur, jadi manusia yang berbadan kuda gitu. Jadi aku jadi atasnya setengah sini aku tapi dari pinggir ke bawahnya kuda gitu, karena aku suka banget sama kuda kan. Dan dia bikin foto itu, dan itu juga salah satu foto dia yang aku banget. Aku paham banget. Aku rasa semua orang pasti, kebanyakan orang ya pasti ngomong begitu karena mereka melihat Aisyah juga gitu ya, bahwa nggak segitu happy-nya Aisyah ketemu papanya, kenapa kalian tidak kembali lagi aja untuk Aisyah. Jadi itu adalah rasa sayang yang diberikan oleh netizen untuk Aisyah, dan itu aku hargai dan aku berterima kasih sekali. Tapi memang gini, aku selalu bilang kalau Allah itu merencanakan sesuatu, manusia kan nggak ada yang bisa menahan ya gitu. Dan kita nggak tahu seperti apa cerita hidupku ke depan. Allah yang itu rahasianya Allah. Tapi aku sebagai manusia, aku pun tahu gitu keadaanku, situasiku, pemikiranku, jiwaku ada di mana, hatiku ada di mana. Dan buatku hubunganku dengan Mas Jerry pada saat ini, kita co-parenting untuk Aisyah, sama-sama membesarkan Aisyah. Kita komit dengan prioritas kita untuk membesarkan Aisyah sebaik-baiknya. Perceraian itu tidak pernah menyenangkan untuk anak, itu udah pasti. Dan mau kita minimalisir seberapapun, tetap aja pasti ada efek nggak enaknya buat anak. Dan kita tidak mau membuat itu semakin lebar lagi, semakin besar lagi untuk Aisyah, damage-nya. Jadi kita saat ini yang paling penting adalah membangun sebaik-baiknya situasi antara kita berdua, supaya Aisyah tuh tetap bisa merasa dia tumbuh besar tanpa kehilangan sosok orang tua ya. Tetap ada papanya, tetap ada ibunya, walaupun mereka tidak terikat lagi pernikahan, tapi dia bisa merasakan kasih sayang dan kehadiran keduanya gitu ya. Dan aku sama Mas Jerry, buat aku kita udah lebih dari sekedar suami istri. Aku sama dia itu udah keluarga, karena ada Aisyah di tengah-tengah kita. Selama-lamanya dia akan jadi keluarga. Dan buatku ini sudah adalah hubungan kita yang terbaik, yang paling aku nikmati selama stage atau tingkatan hubungan kita ya. Karena kita dulu ngalamin dari berteman. Iya. Dari berteman kita ngalamin bersahabat. Dari bersahabat kita mengalami pacaran, tunangan. Jadi semua stage-nya, menikah, semua stage-nya tuh kita lewati. Dan ternyata dari semua yang sudah kita lewati sekian lama, memang inilah hubungan yang kayaknya yang paling ideal gitu. Dimana kita saling menghormati satu sama lain, tidak lagi menjadi suami istri, tapi kita berdua punya komitmen untuk membesarkan Aisyah, co-parent gitu. Dan buat aku ini sudah, this is more, lebih dari yang aku butuhkan. Jadi kalau untuk kembali lagi untuk menjadi suami istri, kita juga nggak tahu ya rencana Tuhan. Tapi ya again, aku bilang lagi, kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Tapi kalau ditanya aku sebagai manusia dengan sejauh-jauhnya ilmu dan kemampuan yang aku punya untuk
memikirkan diriku sendiri dan melihat ke depan, ya rasa-rasanya ini udah yang terbaik dan terbaik buat Aisyah juga insya Allah. Dia udah mengerti, tadinya enggak, dia masih menganggap aku sama bapaknya itu masih satu kan suami istri gitu, sampai akhirnya mulailah pelan-pelan aku kasih pengertian sama dia gitu, bahwa kita sudah bukan lagi suami istri, tapi kita selama-lamanya akan jadi bapak kamu, akan jadi ibu kamu, selama-lamanya kita akan ada di belakang kamu, di samping kamu, di depan kamu untuk membesarkan kamu, dan apapun ya yang terjadi antara kita itu tidak mengurangi sedikit rasa cinta kita sama kamu.